Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fikih, yang mana kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita hadiahkan Fatihah untuk para guru kita, para masyayikh, orang tua kita, supaya kita lebih mendapatkan barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan Syekhuna Syamsul Arifin wa Syekhuna As'ad wa Syekhuna Ahmad Fawad As'ad wa Syekhuna Dhafir Munawwar wa Syekhuna Kiai Harir Abdul Azim wa Syekhuna Kiai Muzakir Ridwan wa Hadratu Syekh Hasim Asy'ari antahdiana ila suratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an. Thumma khususan ila Syekh Musannif Fathul Qarib Mujib wa khususan ila Syekh Musannif Takrib wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharaini. Syaulilalahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Wa syaraitu wujubil jum'ati, dan adapun syarat-syarat wajibnya salat Jumat itu sab'ata asya'a, ada 7 perkara. Al-Islamu, yang pertama beragama Islam, wal bulughu, kedua baligh, wal aqlu, 3 berakal, wal hurriyatu, dan keempat merdeka, wa dzukuriyatu, dan kelima laki-laki, wasihatu, dan sehat, wal istitanu, dan menetap. Jadi pembahasan kita kali ini itu tentang sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu kita kan tahu bahwa dalam 7 hari ini, kalau secara kalender Masehi itu tetap menyebutkan dengan istilah hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi di setiap hari Jumat itu umat muslim melaksanakan yang namanya ibadah sholat Jumat. Kapan pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu? Yaitu waktunya sama seperti waktu sholat zuhur, kayak gitu. Terus bagaimana untuk laki-laki? Apakah mereka perlu untuk tidak melakukan sholat duhur ketika sudah melakukan sholat Jumat? Iya, tidak perlu lagi seperti itu, karena sholat Jumat ini ganti daripada sholat duhur, kayak gitu. Nah, syarat-syarat wajibnya dilaksanakan sholat Jumat itu ada 7. Yang pertama, harus beragama Islam. Jadi orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat, syarat yang pertama harus Islam. Kemudian yang kedua adalah baligh, berakal, artinya sudah dewasa. Namun bagaimana dengan anak kecil? Ya, tidak apa-apa mereka ikut melaksanakan sholat Jumat. Itu tujuannya untuk melatih mereka, melatih supaya terbiasa melaksanakan ibadah, terutama laki-laki, karena Jumat ini wajib untuk laki-laki, kayak gitu. Itu yang kedua, baligh. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah berakal. Jadi bagi orang yang mengalami gangguan pada akalnya, contohnya seperti orang yang mabuk, orang yang gila, terus orang yang ayan atau di Sumba bilang itu mati kambing, itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang syarat yang keempat adalah hurriyah. Hurriyah adalah merdeka.
Kalau zaman dahulu itu ada istilah perbudakan. Kalau zaman sekarang insya Allah itu sudah tidak ada. Otomatis kita semua digolongkan sebagai orang yang hurriyah, orang yang merdeka. Kemudian syarat yang kelima daripada sholat Jumat itu adalah laki-laki. Terus bagaimana kalau perempuan? Tidak apa-apa juga sih kalau perempuan, tapi ini lebih dikhususkan untuk laki-laki. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah sehat. Jangan paksa kalau seandainya kita dalam keadaan sakit, seperti itu. Kemudian syarat yang terakhir atau syarat yang ketujuh adalah menetap. Jadi sholat Jumat ini adalah dikhususkan bagi orang yang mutawatin, bukan yang musafir. Musafir itu orang yang melakukan perjalanan, sedangkan mutawatin orang yang menetap. Artinya memang dia ada di daerah itu sendiri, tidak kemana-mana. Aktivitasnya memang di lingkungan situ. Maka dia diwajibkan untuk syarat-syarat wajibnya Jumat itu terpenuhi jika kita memenuhi 7 syarat ini. Saya lanjut. Wasyaraitu fi'liha, dan adapun syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat, salah satu itu ada 3. Jadi ini bicara tentang syarat kita lakukan sholat Jumat. Apa itu syaratnya? Antakuna, hendaknya ada al-baladu, apa balad atau daerah, misron itu berupa kota, au qaryatan atau berupa desa. Nah ini perlu menjadi titik tekan ya, seperti itu, bahwa Jumat itu dilaksanakan di suatu desa atau suatu perkotaan. Kalau kita di Sumba sini, khususnya Sumba Barat ya, kebetulan kami ini berada di wilayah kecamatan kota. Salah satunya contoh itu Jumat dilaksanakan di kota Waikabubak. Itu. Jadi syarat melaksanakan sholat Jumat yang pertama, kita berada di suatu desa atau kota, contohnya kota Waikabubak. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna al-adadu, wa ayyakuna, hendaknya ada al-adadu apa bilangan, arba'ina itu 40 min ahlil jum'ati, dari orang yang penduduk min ahlil jum'ati, dari ahlil jum'ah. Artinya orang yang memang dikategorikan wajib melaksanakan sholat Jumat, seperti itu. Jadi syarat yang kedua itu saya contohkan tadi, kita berada di kota Waikabubak. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menetap di kota Waikabubak itu minimal berjumlah 40 orang penduduk. Jadi masjid berada di suatu kota, contohnya Masjid Al-Azhar berada di kota Waikabubak, yang mana di wilayah kota Waikabubak ini atau kecamatan kota Waikabubak ini, orang-orang yang mengikuti sholat Jumat atau laki-laki yang mengikuti sholat Jumat itu minimal harus ada 40 orang penduduk asli kecamatan kota. Nah ini syarat yang kedua, dilaksanakan yang pertama. Syarat yang pertama dilaksanakan di suatu kota. Syarat yang pertama dilaksanakan sholat Jumat itu di suatu kota, contohnya kota Waikabubak. Kemudian yang syarat yang kedua, jamaahnya penduduk asli kecamatan kota Waikabubak berjumlah 40 orang mengikuti ibadah Jumat di kecamatan kota Waikabubak, khususnya di Masjid Al-Azhar. Kemudian syarat yang ketiga, wa yakuna, hendaknya ada al-waktu, apa waktu bakian itu tersisa. Maksudnya tersisa di sini masih ada sisa waktu. Sisa waktu apa? Sisa waktu daripada sholat duhur. Fa'in kharaja, oleh karena itu apabila keluar apa waktu, artinya melewati waktu, au adimat, atau tidak ada, asyurutu, apa syarat-syarat, salaita, maka sholat siapa engkau zuhron, kepada sholat duhur. Kemudian syarat yang ketiga, saya urutkan kembali. Yang pertama, kita berada di kecamatan kota Waikabubak, tepatnya kita ingin melaksanakan sholat di Masjid Agung Al-Azhar kota Waikabubak. Kemudian yang melaksanakan sholat di Masjid Al-Azhar adalah
orang-orang penduduk asli Kecamatan Kota Wekabubak minimal 40 orang. Kemudian syarat yang ketiga harus di dalam waktu sholat Jumat, dalam kurung berada di dalam waktu sholat zuhur. Bagaimana kalau seandainya tidak mencapai syarat-syarat ini yang saya sebut? Maka di situ kita ganti dengan sholat duhur. Jadi sholat Jumat ini istimewa seperti itu, masya Allah. Jadi suasana ketika orang melaksanakan sholat Jumat ini menurut perspektif saya pribadi itu bagaikan orang yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi luar biasanya tuh rasanya terasa banget seperti itu, sangat terasa. Jadi orang yang berbagai macam alasan tidak melaksanakan sholat Jumat, padahal dia sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat Jumat namun tidak melaksanakan, itu sangat disayangkan. Seperti itu. Kalau syarat-syarat yang saya sebutkan tadi tidak terpenuhi, maka kewajibannya berbalik, dia tetap wajib melaksanakan sholat duhur. Wa faraiduha, dan adapun fardu-fardunya sholat Jumat salah satun itu ada 3. Kita mengingat kembali pelajaran tentang fardu. Di depan kan sudah menjelaskan fardu, sunnah, haram ya. Kalau fardu itu adalah perkara yang wajib. Kalau kita tinggalkan maka batal apa yang menjadi tujuan kita. Jadi di sini bicara tentang fardunya Jumat. Kalau kita tidak laksanakan fardunya Jumat, maka sholat Jumat kita tidak sah. Apa itu? Khutbatani ialah khutbatani, 2 khutbah. Yakumu yang berdiri siapa khotib fihima di dalam 2 khutbah. Wa yajlisu dan duduk siapa khotib bainahuma di antara 2 khutbah. Jadi di dalam sholat Jumat ini terdapat 2 khutbah seperti itu. Terdapat 2 khutbah. Kalau di dalamnya itu menjelaskan bahwa ketentuan di dalam 2 khutbah itu memang ada. Di dalamnya itu menjelaskan sama seperti penjelasan bagi orang yang memiliki uzur ketika melaksanakan sholat ketika berdiri. Kalau tidak mampu berdiri ya duduk. Boleh duduk, kalau tidak mampu duduk boleh berbaring. Sah-sah saja. Seperti itu. Jadi bagi si khotib itu berdiri di dalam 2 khutbah, kemudian di antara 2 khutbahnya itu dia duduk, kemudian berdiri lagi. Karena di sini ada ketentuan kefarduannya. Ketentuan dari 2 khutbah ini adalah berdiri dalam 2 khutbah dan duduk di antara 2 khutbah. Terus syarat yang ketiga, fardu yang ketiga dalam sholat Jumat, wa antusalliya, hendaknya sholat siapa man fi rakaataini di dalam 2 rakaat, fi jamaatin di dalam berjamaah. Dan ini berkesinambungan di dalam sholat Jumat ini. Yang pertama dalam sholat Jumat itu kefarduannya adalah 2 khutbah. Kemudian yang kedua adalah 2 rakaat sholat Jumat. Nah ini kenapa sih 2-2? Ini sebenarnya pengganti daripada 2 rakaat duhur, 2 rakaat duhur. Jadi ya 4 rakaat. Sholat zuhur aslinya adalah 4 rakaat. Dan sholat Jumat ini adalah pengganti daripada sholat zuhur bagi laki-laki. Wa hay'atuha, dan adapun hayatnya sholat Jumat, arba'u khisalin itu ada 4 macam. Al-ghuslu, yang pertama adalah mandi, artinya mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat. Wa tanziful jasadi, dan yang kedua adalah membersihkan badan. Walubsus thiyabi, dan yang ketiga adalah memakai pakaian albidi yang putih. Wa akhdhu zufri, dan memotong kuku. Wa akhdhu tibi, dan memakai parfum. Seperti itu. Kemudian wa yustahabbu, dan disunahkan al-insatu, diam fi waqtil khutbati, ketika orang sedang khutbah.
Waman dan adapun orang dakhala yang masuk siapa orang, wal imamu dan sedangkan adapun imam, tubuh itu berkhutbah siapa imam, shalla maka sholat siapa man, rakaataini 2 rakaat khafifataini yang ringan apa kedua rakaat, tsumma yajlisu kemudian duduk. Seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi hayatnya sholat Jumat ini, sunnah-sunnah hayat adalah sunnah-sunnah yang memang dianjurkan di dalam waktu Jumat. Yang pertama adalah sebelum kita melaksanakan sholat Jumat kita disunahkan untuk mandi. Kemudian yang kedua adalah membersihkan badan. Yang ketiga adalah memakai pakaian yang berwarna putih. Yang keempat adalah memotong kuku dan memakai parfum. Makanya lebih afdal ketika Jumat itu kita memakai pakaian yang berwarna putih. Kemudian kesunahan di dalam Jumat itu yang pertama kita berdiam, tidak ribut ketika sedang khutbah. Terus ini ada ketentuan bagi orang yang telat untuk masuk ikut melaksanakan sholat Jumat, yang mana ketika dia baru datang imam itu sudah sedang berkhutbah. Maka apa yang dia lakukan? Shalla rakaataini khafifataini. Itu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, terserah sholat apa aja. Baik sholat sunnah Jumat atau tidak. Kemudian yajlisu, kemudian dia duduk. Seperti itu. Ternyata ini ada adab, ada etika ketika kita telat masuk masjid sementara imam itu sudah sedang berkhutbah. Ternyata kita dianjurkan melaksanakan sholat 2 rakaat kemudian duduk. Apa sholat 2 rakaat yang mana sih? Kalau di dalamnya ini menjelaskan tentang sawaun sholla sunnatal jum'ati, baik dia melaksanakan sholat sunnah Jumat atau tidak. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini tentang sholat Jumat. Kiranya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.